Belum. Untuk saat ini kita cuma tahu dari press conference yang dirilis oleh pihak sebelah bahwa kliennya CSB itu sudah menjalani BAP. Kemudian dari aparat kepolisiannya sendiri belum ada info. Itu pun dari kita maupun pengacara kita. Jadi kita ya tetap menunggu untuk proses selanjutnya. Nah, nanti follow up-nya tuh seberapa lama gitu dari kepolisian? Udah dapat kabar nggak sih? Atau kalau berapa lama sih kita nggak tahu ya, tapi yang kita berharap tuh ya segera ya, biar masalah ini cepat lalu dan kita semua bisa move on, biar cepet-cepet selesai lah, ya kan. Tapi untuk prosesnya berapa lama kita nggak tahu. Ada harapan uang kembali nggak sih dari ditangkapnya beliau? Kita berharap haknya istri saya itu pulih balik kayak gitu loh, haknya apapun dia punya itu dibalikin, dan untuk CSB-nya sendiri ya semoga jadi pelajaran dan tobat dari sini. Nah, ada kayak pengetahuan prosedur soal ganti rugi atau gitu gimana sih? Wah itu kalau secara hukum kita kurang paham ya, daripada kita nanti salah ngomong, mungkin itu lebih ke pengacara ya pertanyaannya. Kita nggak kurang tahu itu. Tapi sudah ada proses buat ke perdatanya mungkin Bang Gina, atau itu pertanyaan ke pengacara aja, dia lebih tahu, dia lebih tahu lah prosesnya gimana, nanti tindakan selanjutnya juga gimana, itu dia yang tahu. Kalau untuk mobil-mobilnya gimana Bang? Karena kita belum dapat kabar dari aparat kepolisian, kita juga nggak tahu up to date-nya itu kayak gimana, karena so far yang kita tahu itu mobil kita di tangan orang lain lah, ibarat katakan, tapi kan tersangkanya kan baru di BAP nih, jadi ya kita nunggu aja sambil ada panggilan untuk konfrontir tersangka, dan kita kan bisa lihat apa yang dia, maksudnya dari sisi dia itu apa klarifikasinya dia kayak gitu, versinya dia itu kayak gimana kayak gitu. Tapi setelah sekian lama berjuang gitu Bang terkait dengan kasus ini, akhirnya sudah ditangkap gitu tersangkanya, gimana sih perasaannya? Iya. Ada titik leganya juga sih, karena dari sini kan dia udah ketangkep, jadi kita bisa, yang tadi saya bilang, bisa menjalani BAP-nya dia dari sisinya dia dan juga klarifikasinya dia, biar masalah ini cepat selesai. Dan ya apa harus pastinya sih kita bersyukur, artinya ini kan semuanya adalah doa yang selama ini kita ucapkan. Kita pengen masalah ini bisa ketemu titik terang, semoga tersangka bisa segera ditangkap ya. Artinya Tuhan menjawab doa-doa aku terutama, tapi aku pribadi aku berterima kasih banget, terima kasih sekali kepada Kapolri, Kepolisian Indonesia, kepada Ibu Pinter juga ya, kepada Pak Listio Sigit, kepada Pak Krisnamurti, kepada seluruh tim yang sudah bekerja luar biasa. Terima kasih banyak sudah menangkap tersangka. Aku pribadi pastinya berharap semoga keadilan bisa ditegakkan, semoga hukum di Indonesia bisa memberikan keadilan seadil-adilnya bagi korban maupun bagi pelaku, dan semoga ini bisa menjadi contoh buat masyarakat luas agar bisa mendapatkan kepercayaan kembali kepada hukum di Indonesia. Dan semoga juga Pak Kapolri, terutama Pak Listio Sigit, aku memohon perlindungannya buat aku sebagai korban, karena aku nggak tahu orang sekuat apa tersangka CSB ini, karena yang jelas dan pasti dia selalu mangkir dari panggilan polisi, selalu mangkir dari panggilan BAP, dan berhasil lolos selama 18 bulan. Jadi aku nggak tahu siapa di balik tersangka CSB, tapi yang jelas bukan orang sembarangan. Jadi aku cuma minta perlindungan hukum agar aku bisa dilindungi, agar hak-hak aku untuk mendapatkan keadilan juga bisa jelas. Tapi yang tersangka merasa terintimidasi dari kelakuan katanya Kapolri
kepolisian di bandara seperti Dia mah boleh rasa apa aja, dia boleh terasa intimidasi, saya Sekarang juga bisa gini, merasa kita kan capek ya kan. sebagai korban ya pasti kita marah lah, kita marah, kita dirugikan, kita merasa terintimidasi selama ini karena kita kehilangan banyak sekali materi, Dan terutama imaterial uang juga. dan material juga. Pokoknya Capek. beban pikiran, perasaan, mental jatuh, sakit, berpengaruh ke anak dan juga orang tua. Jadi kita tuh bebannya luar biasa ya. Wajar kalau rasanya kalau kita meluapkan gitu. Tapi kan kita hanya bertanya kemana uangnya, masa kayak gitu ngerasa dilecehin. Kan kita bingung. Kemanusiawi lah maksudnya. Harusnya yang dilecehin tuh kita, karena Iya. kita yang hak kita yang dirampas, mobil-mobil kita yang diambil, Sekarang- uang kita yang dirampas, itu harusnya kita yang dilecehkan. Kok jadi dia dia gitu yang loh. ngerasa dilecehin? Orang kita meluapkan emosi lah. Kamu kenapa melakukan kejahatan? Kalau kamu tidak mau diteriakin, jangan Ngapain? melakukan kejahatan Nah, itu. dong. Aku sendiri jadinya kan kesel juga ya, gimana ya? Gitulah Pak Greget. Kak Vincent juga mungkin sebagai cowok menahan emosi, cukup menahan emosi ya pada saat Iyalah itu. menahan Oh, emosi, luar maksudnya biasa. emang ada pasalnya kalau kita ngeluapin perasaan kita, emosi kita. Selama saya nggak nyentuh dia, selama saya nggak pukul dia, selama saya nggak megang tubuh dia dan sebutin nama dia bagaimana kan? Ya maksud saya juga manusia. Emang kalau manusianya kesel marah itu nggak bisa kita nguapin kayak gitu. Udah Ya deh, kan? kita minta jangan ngulur-ngulur Kayak dengan gini-gini cari itu cuma masalah-masalah. Nggak jelas. Itu si opa sebelah itu Iya, tuh nggak jelas. masalah Intimidasi yang ini nggak bacot. Dia boleh ngomong apa aja udah. Kita apa-apa. fokus aja Pembelaan lah ya. ke Pembelaan nggak keadilan. jelas itu terserah. Kalau dia mau merasa begitu nggak apa-apa, namanya juga manusia kan. Dia juga manusia, dia bisa merasa terintimidasi. Kami pun juga bisa merasa, ya kan? Nah, jadi ini about apa? Personal feelings lah ibarat kata. Dia merasanya begitu ya, kami pun juga merasanya begitu. Sampai kita tua tuh nggak bakalan habis tuh kalau kita harus debat masalah itu. Kita sekarang balik lagi ke fakta aja. Fokus pada Fokus ke masalah. fakta. Mereka bilang mereka tuh punya bukti apa segala pos BAP. Silakan. Nggak apa-apa, bagus, silakan kita gelarkan. Semoga nanti kedepannya juga pas sidang itu open, jadi kita semua bisa lihat, kita bisa menyaksikan dan kita bisa lihat kejujuran itu dari di pihaknya siapa gitu loh. Kan gitu lebih jelas daripada ini merasa ini Nggak berisik. usah muter-muter, Berisik itu si opa itu berisik. fokus saja apa yang Too much talking dilakukan. dia itu. Itu aja sih. Jadi mau dibilang kesel, kami pun juga kesel. Kok Gimana nggak kesel? Uangnya, mobilnya dibohongi, dirampas. Ada kemungkinan buka pintu damai atau Loh, dari awal kita selalu menyatakan kalau dia mau damai, kita ayo. Tapi saya nggak mau berurusan sama kuasa hukumnya dia. Saya nggak kenal, saya juga nggak mau tahu dia siapa. Itu juga nggak peduli. Kalau emang mau damai, saya kenalnya sama CSB. Mari kita duduk bersama, face to face, jantan secara jantan ya. Dan udah, kita damai di situ. Nggak usah pakai kuasa hukum saya, nggak usah pakai kuasa hukumnya dia, nggak usah. Jadi kalau mau dibilang apakah kita memberikan dia kesempatan, sangat. Tapi kan dia pihak sebelah kan menyatakan sendiri 1000% tutup gerbang damai. Lah bos, yang korban siapa bos? Kok situ yang milih damai atau enggak? Korban sini kok. Lo yang terlapor kok lo yang blok damai. Coba. Ya itu yang saya maksud tuh ya. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya dia juga boleh punya ini kan jadi emosi saya kayak gitu. Ini kayak nggak jelas gitu loh ya, kayak licik, ngerti nggak? Kayak maunya begini aja. Itu the point aja. Kenapa? Ngulur waktu mulu, bikin ini, bikin itu, berita ini, berita itu. Aduh, too much. Tapi balik lagi, kalau mau damai boleh, tapi sama CSB, nggak mau tahu sama si kuasa hukumnya itu. Bang, kan ini perjuangannya hampir 1 tahun lebih gitu ya. 18 bulan. 18 bulan. Sampai akhirnya Bang Vincent dan Kak Jedar sendiri dapat info dari pihak kepolisian bahwa tersangka akan dibawa ke Indonesia Ya. gitu. Itu pas kapan sih Bang? Wah, itu kapan? Itu mungkin seminggu, 2 minggu yang lalu lah. Pokoknya setelah saya dikirimin link dari YouTube bahwa kuasa hukumnya CSB ini membuat press conference, dan di situ dia menyatakan bahwa klien dia telah ditangkap di luar negeri, tapi dia belum sebut negara mana. Beberapa hari kemudian, saya lupa berapa hari itu, pokoknya kuasa hukum saya mendapatkan kabar dari aparat kepolisian
bahwa CSB ini akan dijemput dan dia di negara disebutin tuh negaranya di mana, di Thailand. Oh kalau begitu ya bagus, kita pun juga shock dengarnya kan, kita juga nggak ada berita, nggak ada apa, tahu-taunya tiba-tiba dari press conference yang dirilis oleh kuasa hukumnya dia. Ya udah dari situ beberapa hari berjalan, pokoknya H-1 deh, kalau H-1 kalau nggak salah, H-1 atau itu kita diupdatein bahwa mereka akan menjemput CSB dan mereka undang kita berdua, kami sama kuasa hukum saya untuk menjemput lokasi CSB-nya dari situ. Jadi kalau mau dibilang kita undang sendiri apa segala tuh nggak ada, kita aja nggak tahu. Itu sih. Tapi yakin gak sih Bang bakal kembali lagi uang dan barang-barang? Kalau mau dibilang yakin saya nggak tahu ya, saya ikutin prosedur hukum, tapi yang kita berharap kita bisa telusuri dana-dana yang larinya kemana aja tuh. Dan saya percaya bahwa Indonesia tuh udah canggih, jadi kita bisa melacak aluran dana CSB ini kemana saja nih, ya kan? Kalau itu udah bisa dipenuhi, semoga jawabannya tuh jelas lah, cepet kan. Dari situ kan dia mau ngomong ABC kan ya sesuai dengan fakta yang akan muncul. Jadi ya kalau mau dibilang yakin, saya nggak mau terlalu bilang yakin ya, tapi saya tetap optimis dan saya juga percaya bahwa kedepannya pasti ada jalan terangnya lah, titik terangnya. Paling nggak masih ada harapan gitu Bang, bakal kembali lagi dengan ditelusurin kemana-kemana harinya gitu. Ya mengingat kecanggihan Polri sih, ya, mudah-mudahan ya. Kita cuma bisa berdoa sama Ya. Tuhan dan berusaha itu aja. Kita berdoa kalau memang masih rezeki kita, pasti Tuhan kasih izin buat kembali. Ya. Tapi kalau misalkan Tuhan berkehendak lain, ya kita manusia hanya bisa belajar untuk ikhlas. Tapi yang pasti kita selalu mengupayakan dan akan terus mengawal prosesnya, dan semoga kita mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kajis, mungkin teriakan-teriakan Kajis yang seperti seorang ibu gitu lah, ini hak anak-anak saya gitu. Hal tersebut juga kan sampai mengganggu psikologis Kajis kemarin-kemarin ya. Setelah ditangkap itu gimana Kajis, perasaannya, terus ya emang mikirinnya anak loh gitu. Gimana ya, ini kan 18 bulan tuh udah proses yang Cukup lumayan lama ya. panjang ya. Jadi udah mulai prosesnya tuh saat sebelum tahu tersangka CSB ini sudah tertangkap itu, aku sebenarnya udah bisa lebih normal, udah bisa kembali kerja, pokoknya udah kayak oke lah. Tapi memang masih ada trauma, udah pasti, tapi udah bisa move on. Tapi ketika kembali lagi sekarang Pas kemarin kejadian itu tuh bertemu tersangka itu rasanya kayak flashback semuanya yang terjadi gitu. Momen-momen berat yang aku hadapi itu terbayang lagi. Jadi sekarang tuh bawaannya ya tidak tenang lagi. Sekarang tuh bawaannya emosi. Sekarang itu bawaannya jadi kesel lagi gitu. Tapi ya itu mudah-mudahan lah dengan banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, proses bisa back to normal. Meskipun ini sekarang prosesnya proses baru. Kalau kemarin kan kita prosesnya fokus kepada menangkap tersangka. Sekarang tersangka sudah tertangkap, ya berarti prosesnya adalah proses yang selanjutnya gitu. Vincent, ada tersangka lainnya nggak sih selain Stefanus? Kan tadi dibilang ada orang-orang di baliknya. Ini mungkin ada dia. Kok kita nggak pernah bilang ada Kami ya? hanya duga. Hanya ada dugaan, kami hanya duga. Tapi kita berdua nggak pernah menyatakan bahwa ada, enggak. Dari kemarin kita selalu bilang dugaan lah. Maksudnya itu yang ya dugaan, tapi kan balik lagi ya penyidik lebih tahu lah. Kan mereka yang telusuri, mereka yang pelajari, mereka yang investigasi semuanya. Jadi ya semoga nggak ada ya. Cuman kalau ada ya Mudah-mudahan bisa sampai ke akar-akarnya agar kejahatan seperti ini tuh bisa memberikan efek jerah lah ke banyak masyarakat. Kan pasca kejadian ini kemarin sempat bilang kondisi ekonomi sempat jatuh gitu ya, kayak pasca ditipu sama pas awal-awal. Iya, Awal-awal iyalah kalau tapi orang apakah bilang sekarang sudah mulai membaik lagi atau seperti apa? sudah, maksudnya kita dari kemarin tuh kalau kita kena imbasnya, terutama istri saya kena imbas tuh 9,8 sekian M,
itu uangnya nggak kecil ya, satu yang pertama. Yang kedua kalau emang yang namanya kita juga hidup untuk nyari duit buat makan ya kan. Jadi kalau masalah money management itu kan penting. Jadi ketika ada musibah kayak gitu, sempet di hold apa yang kita ingin, apa yang kita ngelakuin, lifestyle-nya kita yang yang mungkin di mata orang mewah atau apa ya, kayak gitu-gitu, itu sesuatu kayak gitu tuh harus tiba-tiba stop karena uang segitu Kaget. banyak. Dan sekarang waktunya kita harus prioritaskan money management nih. Oke, ini hilang, yang mana yang penting, yang mana. Jadi ya namanya juga money managementnya ya di awal-awal memang agak kaget. Cuman karena udah 18 bulan kita berusaha untuk membangkit lagi, untuk berjuang lagi. Saya support istri support saya. Jadi ya so far maksudnya udah going good lah. Apa aja sih Bang yang sempat terhambat dari yang kalian inginkan gitu, dari kejadian seperti ini? Yang terhambat tadi kan bilang ada yang terhambat gitu, keinginan. Cicilan. Oke. Ya kan cicilan rumah, asuransi anak, pendidikan anak, terus asuransi kesehatan sama jiwa itu kan harus dibayarkan kan, ada periodenya. Kalau rumah sendiri itu tiap bulan harus kita bayarkan. Terus kayak apalagi itu sih daily outcome-nya manusia biasa-biasa lah mah. Tapi sempat waktu itu penjual rumah juga, apakah itu pengaruh dari kasus ini juga dari karena kan kaget awal-awal kaget, jadi kita tuh bingung ini harus jual rumah. Ya namanya kaget ya pasti otak belum tenang, belum cerdas, belum Stress. bisa mikir clear. Jadi kita udah mikir wah ini kita harusnya kayaknya jual rumah deh, karena kalau kita nggak jual rumah nanti ini duitnya. Jadi ya masih benar-benar abu-abu, mixed feelings, udah benar-benar kacau deh udah. Karena waktu itu kita kan dikabarinnya sama orang bank itu kan kita udah nunggak 3 bulan. Dan itu saatnya kita dikabarin ketika baby Don tuh telah lahir. Jadi tuh kalian bisa bayangin aja, Jess lagi hamil, lalu lagi melahirkan, posisi masih di rumah sakit, di mana dia harus bahagia, malah kena imbas ini, kena musibah ini. Terus ya bayangin kita baru punya baby yang kedua, terus kehantam masalah financial kan. Sebagai orang tua yang utamanya itu kan apa? Financial untuk anak kita masa depannya. Tiba-tiba ludes 9, sekian. Ya pasti ada traumanya, kagetnya di mana waduh, ini mungkin oke, sekarang dari satu sisi orang tua sekian M hilang. Oke, jadi ini sekarang gimana? Kita udah menjadi satu nih. Ini udah jadi satu tim. Oke, ini jatuh, ya udah salah satu harus bangkit lagi untuk narik yang satunya lagi. Ya itu namanya teamwork. Tapi itu juga proses, ya kan? Nah, dalam proses itu ya mau dibilang gampang kok tidak. Apalagi kan kita harus bahagia, malah nggak bahagia, kita harus nutupin menderitanya kita kepada anak-anak, ke keluarga besar, karena kita nggak mau merasa dikasihani kayak aku nggak mau tuh keluarga dan orang-orang yang deket sama kita tuh merasa kesian buat kita. Aku kayak gitu-gitu aku nggak mau. Maka jadi situ ya bayangin aja chaoticnya tuh kayak apa awal-awal. Jadi ya balik lagi ke pertanyaannya, memang di awal-awal sempat kepikiran untuk jual karena di situ stres, chaotic, nggak tahu harus gimana dan takut nggak ada uang untuk anak yang baru lahir dan juga L. Apalagi L kan usianya saat itu 6 tahun lah kurang lebih. 7. Ya 6-7 tahun. Enggak 6 mau ke 7. Because it's 18 months ago. 6, 7. 7 ya? 7. Ya pokoknya 7 lah, maksudnya udah di atas 5 tahun tuh biaya anak umur segitu kan lumayan mahal. Apalagi numbuhnya cepet. Beli sepatu sekarang 1 bulan kemudian udah harus beli yang baru karena numbuhnya cepet. Makanya ini harus berhenti kasih makan keju. Terlalu cepet dia numbuhnya. Jadi ya itu sih, maksudnya di awal-awal memang agak chaotic. Cuman balik lagi, kita kan satu tim, aku ada buat dia buat saya, jadi kita membangkit lagi bersama. Berarti setelah survive akhirnya diurungkan ya dia untuk setelah itu karena kita pelan-pelan fokus, kita ketemu jalur keluar, titik terang, ya slowly kita bisa manage lah financial kita dan nggak sampai kita harus menjual aset kita yang kita awalnya mau atau ingin. Berarti
sampai Kabra beralih buka kos-kosan tuh seperti apa Kak Jess? Wah itu ntar aja lah bahas itu. Kalau masalah itu ya, kedepannya kan namanya orang mau berjuang. Jadi kalau mau dibilang kos-kosan atau warteg atau makanan padang atau kios, entah itu apa, tapi namanya orang mau berusaha, mau buka usaha, ya pasti ada beberapa yang kita harus siapkan dan kita juga mau menjalanin, kan kita mau bangkit lagi. Nah itu salah satunya memang salah satu bisnis yang kita ingin, karena kita ingin membangkit lagi. Dan ini juga bukan karena kejadiannya sama CSB ya, maksudnya emang kita suka bisnis ya kan, dan sekarang udah dapat pelajaran bahwa kalau kita bisnis sama pihak kedua kita harus lebih hati-hati, maka itu kita memilih untuk mending berbisnis bersama aja, kita berdua, toh uangnya ke anak-anak kalau ada apa-apa ya kan, jadi apapun itu ya lebih safe lah. Jadi itu sih yang maksudnya buat bisnis yang kita mau buka ke depannya. Berarti ada rasa trauma juga Bang, bisnis dengan orang lain? Sangat. Karena CSB itu saya dikenalin oleh istri sendiri, dan dia itu dulu temenin istriku sendiri pas istriku lagi downnya. Pas dia lagi di Bali awal-awal, karena saya dikenalin dan saya juga awal-awal mikir, oh orang ini kok baik, ramah. Dari mukanya aja tuh kelihatannya tulus, ya kan? Polos. Tahu-taunya begini kelakuannya, ya kan? Nah, tapi kalau masalah trauma itu, ini pelajaran besar di mana ada namanya tuh statement di bahasa Inggrisnya tuh never judge a book by its cover ya, jangan pernah menilai buku dari tampilannya lah. Of course lah, dari kejadian ini pelajaran besar buat kita untuk lebih berhati-hati sama bisnis partner atau siapapun itu, mau itu teman, mau itu keluarga, mau apa, lebih baik tuh ya yang ya berhati-hati aja lah, milih-milih lah lebih ini. Kak Vincent, dengan ada masalah ini jadi ujian rumah tangga buat kalian juga nggak sih? Kayak Sangat. ujian kesetiaan, ujian Sangat. saling bantu, itu seperti apa sih Sangat. proses jatuh bangunnya tuh kayak gimana kalian berdua saling supportnya? Seumur hidup ya, saya dari dulu ya, saya kan baru married nih sama istri tersayang saya Jedar. Sebelumnya kan saya nggak pernah married, saya masih bujang. Hidup tenang, enak ya kan, lancong sini, lancong situ, apa segala, tiba-tiba married, happy. Pas happy kena musibah. Ya of course di awal-awal siapa juga mau musibah kan. Jadi buat kita berdua itu sesuatu yang benar-benar sebenarnya kan orang-orang bilangnya tahun yang pertama sampai kelima tuh ujiannya paling berat tuh buat di dalam pernikahan. Ini tahun pertama udah langsung ketabok kita itu berdua. Di situ ada titik-titik di mana aku kayak hopeless, kayak oh Tuhan, kok saya nikah kok malah begini, terus anak telah lahir tapi kok begini. Apakah awal-awal memang Karena Vincent berat. kan tiba-tiba mempunyai tanggung jawab besar untuk mengurus kasusnya, melindungi istri, apalagi istri waktu itu saya itu lagi baru aja masa Melahirkan. nifas, baru selesai melahirkan. Saya masih lemas, masih harus istirahat, Wah, tapi udah. udah kehajar macem-macem. Mana Iya. di momen itu tuh saya juga kan emosional kan, karena stres, karena ketimpa urusan ini jadi mood stres. swing. Jadi nangis terus kayak teriak-teriak, marah-marah. Ya suami yang nenangin. Jadi di situ ya kelihatan lah saya aslinya gimana, suami juga aslinya menghadapi masalah gimana. Ya dari
menyatakan bahwa saya juga merasa dipermainin lah di situ apa segala, kan juga bisa. Nah alasannya dia juga nggak masuk akal. Oh, lu terbangnya dari Bali. Ya bos, saya juga dari Bali, ya kan? Apalagi saya bawa keluarga loh, bayi yang baru lahir loh, umurnya belum 6 bulan saat itu. Bayangin, tapi bayi itu nggak bisa ditinggalin karena dia harus menyusui saat itu. Nggak mungkin dong kita tinggalin bayinya, tapi karena kita harus ke Jakarta kita tinggalin semuanya, nggak bisa. Tetap sebagai keluarga itu balik lagi. Apakah ini ujian? Sangat, karena kita sebagai keluarga juga harus kompak. Mau itu badainya sekeras apapun harus kompak. Itu permintaan saya, dan ya untungnya istri saya juga sepakat sama saya. Jadi ya ini jadi tambah emosi saya kalau harus ngomongin, karena aku tuh sakit hatinya tuh sebenarnya bukan di uangnya, jujur aja. Uang itu bisa dicari, ya kan? Kita bisa berjuang untuk uangnya. Tapi atas kelakuannya dia itu saat istri saya hamil, saat istri saya melahirkan, saat istri saya harusnya bahagia, saatnya istri harus senang-senang menyusui buah hati yang telah dia melahirkan, yang sehat. Terus pihak sebelah sekarang maunya putar berita mulu, ini Jedar sama suaminya mau ngapain ke bandara, repot-repot, buat diem aja sudah. Kok kamu malah mau ngatur, kasihan repot-repot saya ke bandara jemput klien Anda, tapi kemarin Anda hantam perdata sama kami, pulang pergi, nggak kasihan, nggak repotin. Jadi udah kebaca, pihak sebelah itu udah paham nggak maksud saya? Mau ngulur-ngulur aja. Jadi sebenarnya sakit hati saya di situ aja udah. Ini maksudnya sudahlah, kita fair aja udah. Ini ngulur aja, ini bikin ini ngapain? Karena yang berlaku, yang at the end of the day, yang sah itu tuh bukti, fakta, bukan omongan orang, bukan omongan mereka, bukan opini mereka, bukan fakta yang akan bicara. Jadi stop lah menghabiskan waktu, to the point aja udah langsung. Siapa juga mau masalah begini mulu, ya kan? Saya juga yakin bahwa CSB tuh mau cepet-cepet selesai masalahnya. Siapa yang suka masalah coba? Semua orang juga nggak suka masalah. Ya tapi kalau orang yang mungkin bersalah, ya mungkin dia akan muter-muter ya makin lama, ya kan? Pasti cari celah, cari apa? Udah ketahuan, udah kebaca kok. Statement-statement yang dikeluarin juga nggak masuk akal. Kasusnya tentang ini, dibilangnya tentang ini. Ya ngapain? Wah, keamanannya bandara Soekarno, ya ngapain bos? Itu keamanannya begini gimana? Ya, untung saya nggak gila. Ya kan, untung saya kalau nggak punya keluarga mungkin beda cerita ya. Mending saya rela untuk masuk penjara. Mending gue enggak, maksudnya kalau emang orang gila maksudnya, ya kan. Ya nggak mikir, tapi kita korban, ngapain aku ngelakuin hal yang kayak gitu. Saat itu aku cuma yang nguapin emosi saya, kesel saya, sakit hati saya, di mana 18 bulan Anda itu mangkir. Terus tiba-tiba balik ke itu mixed feelings lah. Jadi ya, kalau emang ya gimana ya? Ya pokoknya semoga cepet selesai lah masalah inilah, karena udah menguras waktu dan ini juga tenaga, biaya, perasaan, menguras dan saya nggak mau anak-anak saya itu kena imbasnya itu, nggak deh, saya nggak mau. Nah, ngakit masalah ini dari anak-anak seperti apa? Susah, apalagi El kan udah 9 tahun, dia udah tahu sosial media, dia juga bisa lihat mama papanya kadang-kadang kesel apa segala. Lebih ke orang tua aku sih, karena orang tua aku juga udah tua kan, udah 73. Jadi mempertahankan kesehatan mereka tuh buat aku tuh berusaha untuk bikin mereka happy, nggak stres. Tapi kalau aku ketimpa musibah kayak gini tuh, aku kasihannya mereka ikut menderita ya, mikirin aku yang kasihan. Mereka tuh udah umurnya harus enjoy, menikmatin waktu sama cucu-cucu, lihat anak-anak udah sehat, udah berkeluarga, ya kan? Jadi ya semoga masalah ini cepat selesai, dan kita juga nggak mau minta ekstra untuk apa, enggak. Terus satu pertanyaan lagi ya, Kak, mau makan nggak? Oke, Kak, ini dengan ditangkapnya CSB ini sendiri, Kak, apakah ini
bisa dibilang jadi kado anniversary kalian gitu kan? Nggak ada Waduh, nggak ada kado-kadoan. kado-kado. Ini saya nggak mau. Ini ya. kayak jawaban dari Tuhan aja atas doa-doa kita, dan kita bersyukur. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik, Iya. mengiringi langkah kita menuju kebenaran, keadilan, itu aja. Kak Jess, Makasih ya. Kak Vincent satu lagi. Ini jatuh bangun hingga sempat akhirnya kepikiran untuk menjual rumah yang di Jakarta ini, dan terus juga beberapa, mohon maaf nih, kayak cicilan KBL ini sempat tertunda juga, jadi cicilan-cicilan. Seperti apa mungkin menggambarkan ketika memang rumah yang diimpikan untuk anak sendiri pada saat itu rela akhirnya kepikiran untuk menjual ini. Nangis, aku tuh Nangis, stres, karena waktu stres. itu tuh stres, bebannya tuh berat banget ya, banyak banget bebannya, mulai dari beban pastinya finansial, Ya. jadi berantakan, orang tua kan aku kan sampai jatuh di kamar mandi, Ya. kepalanya kebentur. Bukan kamu, opa. Orang tua aku, Oh ya, orang tua. iya, Kamu bilang aku. orang tua aku. Iya, itu papaku itu jatuh, masuk rumah sakit. Itu kan aku jadi, Itu setelah dia dengar Menderita. dari tukang sate itu. iya, itu lanjut lagi anak aku, karena aku stres, sakit-sakitan, air ASI aku nggak keluar. Itu beban lagi, nambah lagi. Terus jadi tuh bebannya campur-campur ya. Kalau aku inget-inget ya waktu itu, wah, mana kita berdua, jadi aku sering marah-marah, Ini bukan emosi. hoax ya, masalah Yes. baby down itu dia memang dibawa berat badannya itu kan kita ada bukunya dari dokter. Itu Berat badannya nggak berat badannya nggak naik-naik. naik-naik, dan itu kelihatan kok dari grafisnya itu, dan itu sebabnya satu, karena ibunya itu nggak tenang. Karena di saat itu, di momentum umur-umur itu tuh ASI yang banyak, nutrisi itu kan dari ibunya sendiri itu. Nah, itu gara-gara ya namanya bayi yang terlahir kan dapat bondingnya yang terutama sama mamanya. Itu pasti dia rasa. Jadi kalau mau dibilang ini cuma speak-speak doang, bukunya ada kok, ya kan. Jadi ya awal-awal memang berat, Luar dan biasa lah, pasti. sangat-sangat kita stres, bingung. Putus asa nggak pada saat momen itu? Oh iya, Bingung. putus Kita asa, Dan Bingung. akhirnya trauma. rumah yang memang dipikirkan Iya. untuk kali Saking ini. bingungnya, aduh, daripada nanti kita gimana, anak-anak nggak bisa sekolah gimana, aduh nanti ini, karena ya uang yang kita masukin ke tabungan deposito emang kita bisa langsung telepon bank, keluarin dong, nggak bisa. Itu kan juga proses, kayak gitu-gitu kan juga, aduh kita keluarin dana kena denda segini banyak, maksudnya, wah, bingung, stres, pusing, kita nggak pernah mengalami musibah kayak gini, tiba-tiba harus mengalami, dan sama-sama tuh stresnya di mana? Dia harus bahagia, habis lahiran urusin don, harusnya bahagia, kena imbas, ya kan? Apalagi dia lah sakit hati karena itu teman sendiri yang deket sama dia, itu main di rumah, Natalan bareng, liburan bareng, jalan-jalan bareng, selalu temenin bareng, selalu bersama gitu loh, sama pacarnya dan tim-timnya. Maksudnya semuanya tuh baik-baik saja. Terus di sisi saya baru menikah, baru menjadi ayah, harus menjadi suami juga. Tiba-tiba kena imbas, harus juga garda depan keluarga. Bingung. Jadi kita tuh saat itu benar-benar udah katastrofik, benar-benar katastrofik, kacau. A Dan- disaster. Dan akhirnya menggambarkan Iya, rasa Kak. satu bentuk emosinya seperti ini. Hmm. Tidak berpikir pada saat itu Kak Jedar atau Kak Vincent sendiri gabung dengan yang lain. Aku Akhirnya bilang, udah pokoknya aku dalam mikir arti- akhirnya kamu udah ketangkap, kamu perbuatannya kok bisa begini. Makanya aku teriak di situ, hati kamu di mana? Aku nanya di situ, hati kamu di mana? Saat kamu melakukan ini, istri saya sedang hamil dan dia sedang melahirkan. Kok kamu bisa ngelakuin itu? Itu yang saya teriak-teriakin di situ. Saya nggak ada bilangin yang lain-lain. Memang itu full yang saya merasakan, dan saya mengeluarkan dari hati saya apa yang saya rasakan sebenarnya. Karena dari sekian lama 18 bulan mangkir, saya nggak pernah dapat waktu untuk momen untuk nanya. Mau nanya sama kuasa hukumnya juga maksudnya ya jadi percuma, ya kan. Selain momentum ini ya nggak ada, jadi ya mixed emotions lah itu, benar-benar mixed feelings, mixed emotions. Tiba-tiba orangnya ada di depan muka, rasanya pengen aku tapi nggak bisa, aku nggak mau main hakim sendiri. Aku juga harus hargain
hukum Indonesia, aku juga hargain prosedur. Polisi kan juga kerja keras, capek-capek, sampai ke luar negeri, jemput dia, apa segala, ya saya hormatin. Dan situ saya nggak tahan dia sama sekali kok. Saya mengikutin mereka jalan, saya juga mundur. Yang nggak ada saya halang-halang di situ aja, ikutin kok. Kelihatan dari situ aja kok jejak di sini digitalnya memang situ. saat itu ikut maju semua karena bukan Ikut maju nggak ada. Kalau memang saya mau menghalang pasti kelihatan, dan itu pasti body language saya beda itu. Orang saya mundur kok, saya nggak mau menghalangi polisi, itu memang terus. Dan of course di belakang semua wartawan apa segala, jadi ada yang kedorong-dorong, tapi saya kelihatan lah, saya nggak ada maksudnya yang ya maksudnya dia mau merasakan begitu silakan ya. Tapi kalau dari sisi saya mungkin udah cukup jelas dari jejak digital, di mana saya cuma mau ngeluarin apa isi hati saya lah saat itu, karena ya itu yang tadi saya cerita itu sih guys. So thank you. Soal ayah kan terakhir ada update-nya sekarang kesehatan, mungkin waktu itu kan sempat stroke juga ya kan. Sekarang mungkin sudah membaik kan atau seperti apa? Ya namanya punya histori sakit pastinya tetap dirawat sih, bolak-balik ke dokter juga untuk check up. Tapi so far sehat, so far juga oke, di rumah. Support ayah waktu Kak Jess menjalani masalah ini seperti apa? Wah, itu dia aja papaku udah sampai nangis dia, sampai aduh gimana kamu gitu. cewek satu-satunya juga kan. Bayangin sebagai orang tua, bapak lihat anaknya begitu. Apalagi dia mungkin tahu bahwa dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Menderitanya tuh apa? Kayak apa dia? Pengen bantu tapi nggak bisa bantu. Hanya bisa doa, which is the best. Doa dari orang tua itu paling ampuh, ya kan? Top. Dan itu yang dia memberikan kepada kita. Maka doa-doa orang kita bersama ini kita bisa membangkit lagi dan ada hari ini di sini dan masih bisa makan dengan keluarga, senyum semuanya. Dan orang baik tuh sudahlah, orang kita bisa menilai lah, kita semuanya kan punya mata ya kan. Setelah tahu CSB ditangkap gitu, ditahan, respon ayah seperti apa? Belum tahu. belum dia Kayaknya belum kita nggak mau terlalu update juga, takutnya kalau dia udah lupa terus kita ingetin lagi nanti Memorinya sudahlah. Mending nanti pas kedepannya udah ada ketok palu dari majelis hakim, udah ada keputusan, udah selesai akhirnya masalahnya, ya mungkin kita kabarin bahwa udah damai, masalahnya udah selesai, udah ada titik terangnya. Jadi ya kita fun aja dari saat itu aja. Itu sih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Yes, Kak Vincent. Lapar kah soalnya dari Iya, no.